Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang soal-soal perhitungan yang sudah diberikan ke kelas 3C D4. Untuk soal yang pertama adalah soal tentang analisis TSS. Sebanyak 50 ml sampel limbah hasil pengolahan air limbah secara koagulasi flokulasi dilakukan analisis TSS. Dari pengukuran diperoleh data massa kertas saring kosong 0,03 gram dan setelah digunakan penyaringan dan di oven sampai massanya konstan diperoleh massa kertas saring beserta residu seberat 0,095 gram. Nah, untuk pertanyaannya, tentukan berapa nilai TSS limbah tersebut dalam miligram per liter. Oke, jadi sebelum mengerjakan soalnya, itu saya biasanya mendata dulu data yang diketahui. Jadi data yang diketahui yang pertama itu A. Jadi A-nya itu sama dengan 0,095 gram. Nah, ini dikonversi menjadi miligram jadi 95 gram. Ini A ini merupakan kertas saring beserta residu. Kemudian B-nya adalah berupa massa kertas saring kosong, itu seberat 0,03 gram. Sama seperti yang A tadi, itu dikonversi terlebih dahulu menjadi miligram, jadinya 30 miligram. Kemudian C-nya ini adalah sampel limbahnya, itu sebanyak 50 ml. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah nilai TSS dalam miligram per liter. Kemudian setelah itu beserta data yang sudah diketahui tadi itu dimasukkan ke dalam rumus TSS, yaitu TSS sama dengan A min B kali 1000 per C. A-nya itu 95 dikurangi 30 kali 1000 per 50. Itu hasilnya 1300 mg per liter. Kemudian yang soal nomor 2 yaitu analisis turbidity. Nah, jika 20 ml sampel hasil pengolahan limbah secara koagulasi flokulasi dianalisis kekeruannya dengan turbidimeter, ternyata yang muncul pada layar display alat tersebut muncul kata error, sehingga sampel diencerkan dari 20 ml menjadi 500 ml. Kemudian sampel hasil pengenceran tersebut diambil secukupnya untuk diuji turbidity dan diperoleh sehingga skala 252. Berapa nilai turbidity sampel awal sebelum diencelkan dalam satuan NTU? Itu langkah yang pertama itu menuliskan data-data yang diketahui berdasarkan soal. Untuk volume awalnya itu sebanyak 20 ml, kemudian volume akhirnya itu sebanyak 500 ml. Nah, kemudian turbidity yang diperolehnya itu sebanyak 252 dalam satuan NTU. Lalu pertanyaannya adalah berapakah nilai turbidity sampel awal sebelum diencerkan? Kemudian akan langsung memasuki rumus. Nah, sebelum memasuki rumus turbidity sampel, nah itu harus menghitung faktor pengenceran terlebih dahulu dengan rumus volume akhir setelah pengenceran per V awal sampel. Volume air setelah pengenceran itu sebanyak 500 ml dibagi 20 ml itu menghasilkan 25. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ke rumus turbidity sampel awal sama dengan faktor pengenceran dikali turbidity yang diperoleh. Jadi 25 dikali 252 NTU sama dengan 6300 NTU. Lanjut,
untuk soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 ini analisis kesadaran total sampel limbah hasil pengolahan air limbah secara adsorpsi dilakukan. Analisis kesadaran dengan cara titrasi IDTA. Kemudian diperoleh data bahwa 25 ml sampel limbah dititrasi menggunakan 25 ml IDTA 0,01 m. Untuk merubah warna indikator EBT, tentukan berapa nilai kesadaran sampel limbah tersebut dalam miligram CaCO3 per liter. Untuk langkah yang pertama itu menuliskan seperti yang sebelumnya itu diketahui berdasarkan soalnya itu datanya A sama dengan 25 ml, kemudian B sama dengan 25 ml dan F itu 0,01 m. Ini dijadikan mol per liter, jadinya 0,01 liter mol per liter. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai kesadaran sampel limbah dalam mg CaCO3 per liter atau konsentrasi Ca12-nya. Nah, jawab itu nanti tinggal dimasukkan ke rumus. Konsentrasi Ca12-nya itu sama dengan A kali 1000,9 kali F per B. Nah, ini A-nya ini 2 ml kali 1000,9 mg CaCO3 per mol dikali 0,01 mol per liter per 25 ml. Nah, itu nanti molnya itu dicoret. Jadi satuannya, jadi untuk hasilnya nanti 10.009 dengan satuan miligram CaCO3 per liter. Lanjut untuk soal yang nomor 4. Nah, analisis COD. Soal yang nomor 4 ini adalah analisis COD. Soalnya, hitunglah nilai COD jika 20 ml sampel efluen diencerkan menjadi 500 ml. Jika dari hasil pengenceran tersebut diambil sebanyak 25 ml untuk dilakukan analisis COD, ternyata membutuhkan 20 ml ferroaluminium sulfat atau FAS dengan 0,1 N sampai titik akhir titrasi, sedangkan Blanco membutuhkan 30 ml ferroaluminium sulfat 0,1 N. Nah, berdasarkan data yang diketahui, itu volume awalnya itu 20 ml, kemudian volume akhirnya itu 500 ml. Nah, A-nya itu 30 ml, A-nya itu 20 ml, kemudian B-nya itu 20 ml. Oh, ini A-nya ini 30 ml, kemudian N-nya itu 0,1 N. Nah, ini nanti dikonversi jadi 0,1 ekimol per liter. Ini diperoleh dari rumus normalitas, jadi mol ekivalen per liter. Kemudian sampel pengencerannya itu sebanyak 25 ml. Yang ditanyakan adalah COD-nya, nilai COD. Kemudian setelah itu sebelum memasuki rumus COD-nya itu harus menghitung C-nya terlebih dahulu. Jadi C sama dengan volume akhir per volume awal sama dengan 500 ml per 20 ml. Hasilnya adalah 25. Setelah diketahui faktor pengenceran, maka dicari MR dari O2-nya. Nah, MrO2-nya itu sama dengan HRO per ekivalennya. Nah, HRO-nya itu 16 gram O2 jadi per 2 ekimol. Jadi hasilnya 8 gram O2 per ekimol. Nah, kemudian ini dikonversi lagi menjadi miligram, jadi 8000 mg O2 per ekimol.
Kemudian setelah diketahui nilai C dan AMR dari AO2, kemudian tinggal dimasukkan ke rumus COD. Nah, rumus COD-nya sendiri itu adalah A min B dikali N kali 8000 mg O2 per Eg mol kali C per contoh, per larutan contoh. Nah, itu nanti tinggal dimasukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, jadi 30 min 20 ml kali 0,1 Eg mol per liter kali 8000 mg O2 per Eg mol per 25 ml kali 25. Jadi nanti Eg molnya itu dicoret tinggal 8000 mgO2L mg O2 per liter. Nah, setelah itu soal yang nomor 5, analisis OT. Nah, sampel air limbah, hasil pengolahan air limbah secara biologi dilakukan analisis kandungan oksigen terlarut. Diperoleh data bahwa 35 ml volume titra natrium tiosulfat 0,01 N dan volume botol Winkler yang digunakan 100 ml. Kemudian tentukan berapa nilai oksigen terlarut tersebut. Berdasarkan soal, data yang diketahui adalah A sama dengan 35 menit. Kemudian N-nya itu 0,01 N. Nah, ini nanti dikonversi seperti yang sebelumnya itu 0,01 Eg mol per liter. Ini A-nya ini 35 ml. Nah, kemudian V-nya tadi diketahui sebanyak 100 ml. Jadi yang ditanyakan adalah OT-nya, nilai OT-nya. Nah, kemudian sebelum memasuki rumus itu seperti yang tadi itu dihitung MrO2-nya terlebih dahulu. Nah, itu nanti MrO2-nya itu hasilnya sama seperti yang soal sebelumnya, itu 8000 mg O2 per Eg mol. Lalu setelah diketahui MR-nya langsung dimasukkan ke rumus OT dengan rumus A kali N kali 8000 mg O2 per Eg mol per V kurangi 4. Itu tadi tinggal dimasukkan semuanya, 35 ml dikali 0,01, kemudian dikalikan 8000 mg O2 per Eg mol. Itu nanti Eg molnya itu dicoret, itu nanti di per 100 ml min 4. Nah, sudah gini, terus habis itu ketemu hasilnya 29,167 mg O2 per liter. Lalu untuk soal yang terakhir nomor 6 itu analisis POD. Hitunglah nilai POD 5 20 influen jika sebanyak 25 ml sampel influen diencerkan menjadi 1000 ml. Kemudian sampel hasil pengenceran tersebut diukur kandungan oksigen terlarut dan dibandingkan dengan belangko. Sampel dan belangko diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 5 hari dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, kemudian berdasarkan dari soal diketahui volume awalnya itu sebanyak 25 ml, kemudian volume akhirnya 1000 ml, kemudian suhunya itu 20 derajat Celcius dan waktunya selama 5 hari. Kemudian
X-nya itu 30 mg per liter. Kemudian XS-nya itu 15 mg per liter, PO-nya itu 20 mg per liter. Kemudian B5-nya itu 12 mg per liter. Itu yang ditanyakan itu nilai dari BOD-nya. Nah, itu jawab. Jadi sebelum memasuki rumus itu dihitung nilai P-nya terlebih dahulu. Jadi P sama dengan volume awal per volume akhir. Itu nanti tinggal dimasukkan 25 ml per 1000 ml sama menghasilkan 0,025. Kemudian baru bisa dihitung nilai BOD-nya. Jadi BOD sama dengan X5 dikurangi B0 min B5 dikali 1 min P per P. Nah, itu nanti tinggal dimasukkan semuanya. Kemudian ketemu hasilnya 288 mg per liter. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.